Nah, terus nih Alin ya, karena kan ini penyakitnya juga belum jelas nih hepatitis akut gitu kan. Nah, jadi takutnya orang yang awam tuh kayak ngentengin segala macam gitu-gitu. Nah, akhirnya kan jadinya nggak diobatin lah. Kalau udah kayak gitu ada komplikasinya nggak sih segala macam? Yuk, balik lagi di podcast Ngobrol bareng dokter bersama saya Abi dan rekan saya Halo, Dokter Lina. Kalina. Nah, kali ini kita akan bahas topik yang lagi hangat nih. Maksudnya dari akhir April lalu ya, 20-an April gitu, ada kasus penyakit nih yang baru muncul, namanya hepatitis akut. Nah, penyakit ini dikabarkan pertama kali outbreak itu di Inggris kalau nggak salah ya. Iya, benar. Di Inggris, kemudian ke negara-negara Eropa Barat, terus sampai Amerika, sampai Indonesia juga ya pada waktu itu. Nah, tapi yang bikin satu bikin penasaran nih, si penyakit ini tuh nggak jelas kan ininya apa, penyebabnya gitu, hepatitis apa gitu di bahasa Inggrisnya. Nah, terus kalau boleh tahu sih sebenarnya hepatitis akut ini apa sih, Dok? Oke, jadi sebenarnya hepatitis itu artinya adalah peradangan pada hati atau biasanya orang bilangnya liver, peradangan pada hati atau liver gitu. Nah, ini penyebabnya banyak gitu. Ada yang karena virus yang kita tahu kayak hepatitis A, B, C, D, E gitu ya. Terus udah gitu bisa disebabkan juga karena adanya misalnya cacing pada hati itu bisa juga karena obat-obatan gitu, atau misalnya karena autoimun, karena HIV itu juga bisa. Nah, yang dikatakan akut atau kronis itu adalah jangka waktunya, karena biasanya dia ini cepat kayak dalam 2 minggu gitu udah mulai muncul gejalanya, jadi disebut dengan hepatitisnya tuh akut gitu. Kalau kronis tuh biasanya yang bulanan, misalnya kayak 6 bulan gitu. Oke, jadi hepatitis akut itu yang tadi itu ya dijelasin. Karena dia cepat onsetnya, langsung mengalami gejala gitu. Itu gejalanya apa aja? Gejalanya biasanya ada mual, terus ada muntah, kemudian jadi sakit kuning, tahu kan ya, kayak matanya kuning, kukunya, kulitnya gitu. Terus sakit perut, penurunan berat badan, terus jadi lemas, kayak gitu sih gejalanya. Terus sama ini, pada BAB-nya tuh warnanya jadi pucat, terus pada pipisnya warnanya jadi gelap, gitu sih. Oh gitu, jadi gejalanya perlu waspadai ya? Perlu. Nah, terus kan dengan adanya berita kemarin gitu, terus dari WHO sampai CDC juga ngasih tahu kalau hepatitis masih belum jelas nih namanya gitu. Nah, kenapa sih? Terus akhirnya banyak dong orang-orang jadi yang takut lah segala macam berita ini. Kebetulan kan kita ada pandemi juga segala macam. Kenapa sih orang-orang bisa takut gitu? Apa kayak memang bahaya? Apa yang perlu diwaspadai? Karena gejalanya hepatitis, tapi pas diperiksa itu tuh nggak ada sebabnya kayak apa sih yang biasa hepatitis gitu. Jadi nggak bisa dibilang oh ini hepatitis A nih, nggak bisa. Jadi si penyebabnya itu baik virusnya atau penyebab dari si pasiennya itu sendiri, misalnya habis minum obat-obatan apa itu tuh tidak ditemukan gitu. Jadi nggak jelas gitu. Jadi ada yang baru nih penyebabnya si hepatitis ini apa sih gitu. Jadi orang-orang pada takut. Dan juga tadi kan lo juga sempat bilang kan, dia tuh WHO tuh juga udah bilang kalau ini tuh harus diwaspadai juga, karena ya itu dia sudah menyebar di 20-an negara kayak gitu. Terus di Indonesia sendiri bulan Mei aja data terakhir ya yang gue dapet nih, mungkin nanti setelah ini ada update lagi, itu sudah ada sekitar 28 anak udah terkena hepatitis ini gitu. Jadi ya maksudnya kan baru ya, kayak baru nih, nggak tahu sebabnya apa, jadi ya perlu diwaspadai sih gitu, karena takutnya menyebar kemana-mana. Nah, tadi bisa yang lo bilang juga korbannya banyak, bukan korban sih, kayak penderitanya banyak anak-anak ya kalau ini. Iya banyak anak-anak. Kenapa sih kok bisa lebih banyak di anak-anak ketimbang orang dewasa gitu? Karena sebenarnya anak-anak itu untuk penyakit apapun ya, karena kan mereka tuh lebih beresiko, karena si hepatitis ini kan berkaitan dengan kebersihan. Kayak misalnya mereka mungkin suka jajan makanan yang dulu gitu, jadi nggak cuci tangan, misalnya juga sesama anak, misalnya kan dia nggak tahu nih anak ini sakit atau enggak gitu, terus dia main apa, kayak kalau kita kan tahu nih dia sakit, oh ya kita pakai ini deh gitu. Kalau anak-anak kan enggak kan gitu. Jadi memang lebih beresiko juga dari secara daya tahan tubuh juga sama gitu. Dan ya itu sih kebiasaan cuci tangan kayak gitu-gitunya yang membuat mereka lebih rentan gitu. Terus di samping itu kan
kalau hepatitis itu juga ada faktor risikonya ya. Apa kayak faktor-faktor apa yang ningkatin seseorang semakin rentan terhadap si hepatitis itu. Nah, itu faktor risikonya apa aja kalau dari hepatitis itu? Jadi sebenarnya hepatitis itu kalau misalnya kayak hepatitis A gitu penyebarannya itu droplet gitu ya. Kalau kayak hepatitis B itu bisa dari darah atau dari berhubungan seksual yang nggak pakai pengaman, nggak pakai kondom gitu, itu bisa terjadi. Jadi ya faktor risikonya yang pertama adalah misalnya tidak mencuci tangan sebelum makan, terus konsumsi makanannya juga yang mengandung hepatitis atau mengandung virus hepatitis, atau juga makanannya tuh tidak matang atau makanannya setengah matang. Itu dari droplet berarti dari orang yang menderita hepatitis. Iya, benar. Terus udah gitu kontak ya dengan orang yang hepatitis sudah pasti. Nah, karena tadi ada lewat darah, bisa juga misalnya petugas kesehatan yang berkaitan dengan jarum suntik kayak gitu-gitu. Terus udah gitu pemakaian tato, orang-orang yang HIV itu juga bisa beresiko. Kemudian konsumsi obat-obatan yang bisa menyerang organ hati itu juga bisa menjadi penyebabnya. Terus kayak berhubungan seksual yang tidak aman itu juga. Balik lagi ke hepatitis akut itu yang bikin ramai kan, katanya sih ada kaitannya dengan yang namanya adenovirus itu. Nah, itu adenovirus 41 Nah, itu apa sih adenovirus 41? Nah, si adenovirus ini sebenarnya udah ada dari dulu. Dan adenovirus nih virusnya tuh ada adenovirusnya ada jenisnya tuh banyak banget sampai bisa ada puluhan. Nah, kenapa si 41 ini yang orang-orang pada takut dia menyebabkan hepatitis? Karena ketika pasien-pasien yang hepatitis akut kemarin tuh diperiksa sampel darahnya, ketemu nih si adenovirus 41 ini. Tapi sampai sekarang kayak para expert gitu belum bisa menyimpulkan kalau ini nih penyebabnya gitu. Jadi semua masih hipotesis sementara gitu. Jadi belum bisa disimpulin lah gitu kalau disebabkan karena adenovirus 41 gitu. Jadi kan penyebabnya juga mungkin masih banyak yang orang yang nggak tahu ya, kayak penyakitnya pun juga banyak yang orang nggak tahu gitu kan, karena emang benar-benar baru ya kayak gini hepatitis akut itu. Nah, gimana caranya kita nih, atau enggak buat anak-anak kita atau buat orang lain yang mungkin dengar podcast ini gitu, buat mencegah si hepatitis akut itu? Oke, jadi cara pencegahannya ya harus cuci tangan dengan sabun dan air mengalir ya. Terus ya kalau misalnya sekiranya sakit gitu ya istirahat di rumah gitu. Terus konsumsi makanan juga yang matang gitu. Terus udah gitu pengolahannya juga harus yang baik. Misalnya penggunaan pisaunya yang lain harus bersih gitu. Peralatan makan. Terus ya pakai peralatan sendiri gitu. Kayak misalnya tidak pinjem-pinjem alat cukur, gunting kuku, itu penting juga loh. Jadi punya masing-masing. Kemudian juga secara umum sebenarnya ini untuk hepatitis yang lain juga kayak ya harus melakukan hubungan seksual yang aman dengan satu pasangan aja gitu. Terus ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita juga harus lakukan pola hidup sehat, ya makan makanan yang bergizi seimbang, ya olahraga gitu. Terus kalau sekiranya misalnya kan ada penyakit-penyakit yang memang kita tuh harus donor terus, harus menjadi penerima darah terus gitu, harus transfusi terus misalnya. Ada penyakit-penyakit yang kita harus transfusi terus gitu. Nah itu kita harus tanya juga misalnya bagaimana nih pendonoran itu seperti apa gitu. Kalau kita terima darah misalnya dari mana, ya kita harus tanya riwayat-riwayat penyakitnya gitu. Jadi itu biar lebih jelas gitu, jangan-jangan dia ada penyakit apa. Kalau di anak-anak kan dia sering kayak megang apa terus terus gitu, ke terus mulut, masukin ke hidung. Nah itu gimana kalau bisa? Gitu. Nah itu harus ya sebagai orang tuanya gitu ya, kita harus kayak ya udah habis dia main kita cuciin tangannya dia pakai sabun, pakai air mengalir gitu. Dan berarti terus-terusan karena kan anak kecil pasti terus-terusan. Iya, dan bahkan gue pernah juga baca juga ya bahwa para expert ini dia membuat suatu kesimpulan sementara, hipotesis sementara gitu, penyebab dari si hepatitis ini apa sih gitu. Nah salah satunya adalah karena mereka tidak terpapar oleh adenovirus saat pandemi gitu. Jadi karena mereka sangat bersih, terus pas ketika udah lengang nih
kondisi COVID-nya, terus mereka keluar mereka terpapar adenovirus gitu. Cuman ini bukan pasti ya, ini baru salah satu hipotesis awal yang sementara, tapi kita belum bisa menyimpulkan benar-benar apa emang ini ya penyebabnya gitu, belum. Jadi semua masih perlu diteliti lagi. Terus ada yang bilang kemarin ada kaitannya lah dengan COVID gitu, ada yang kaitannya, terus kaitannya itu dengan orang yang belum vaksin COVID. Nah itu gimana kaitannya? Iya, jadi kan rata-rata tuh kan pada anak usia di bawah 5 tahun ya. Terus rata-rata juga belum vaksin dong gitu. Pastinya kan memang di bawah 5 tahun kan kemarin juga kita belum ada vaksinnya kan. Nah, tapi dari yang gue baca-baca juga sih sebenarnya tidak ada kaitannya gitu, tidak ada hubungannya lah gitu. Dan tadi yang gue cerita tentang hipotesis sementara para expert itu juga mereka selain tadi adenovirus itu juga ada mungkin bisa karena jangan-jangan ada varian baru nih dari SARS-CoV-2. Jadi para peneliti ini sekarang lagi pada sibuk nih untuk mencari tahu sebenarnya apa sih penyebab yang benar-benar pastinya dari hepatitis ini. Oke, jadi literally belum ada yang jelas ya sebenarnya. Iya, yang penting kan sekarang tuh pencegahannya dulu kan. Nah, terus kalau misalnya udah kepalang kena nih hepatitis akut ini gitu, udah divonis, udah diagnosis dokter segala macam kayak gitu lah. Bisa nggak sih kalau sembuh dari sini? Gitu? Kalau bisa sembuh, gimana cara penyembuhan? Bisa disembuhkan gitu ya. Yang pasti kalau karena misalnya dia ada mual muntah ya, untuk mencegah dehidrasinya juga dia pasti harus dirawat di rumah sakit dan dengan pengobatan yang pastinya udah oleh dokter spesialis gitu ya. Sebenarnya bisa kok, dari kasus-kasus yang ada di Indonesia itu ada yang sembuh juga. Oh gitu. Ada yang sembuh juga gitu. Jadi ya balik lagi ketika misalnya memang anak mengalami ada gejala yang sekiranya kok kayaknya kok begini ya gitu, mual muntah, diare, sakit perut, langsung aja dibawa ke dokter, langsung aja diperiksain gitu. Karena kan sekarang takutnya ya, kita juga jaga aja. Nah terus nih Alin ya, karena kan ini penyakitnya juga belum jelas nih, hepatitis akut gitu kan. Terus juga beberapa gejalanya nih kayak gejala-gejala penyakit lain lah, kayak ada mual, kayak gitu-gitu kan. Nah jadi takutnya orang yang awam tuh kayak ngentengin segala macam gitu-gitu. Nah akhirnya kan jadinya nggak diobatin lah segala macam, akhirnya udah atau mungkin amit-amit udah telat diobatin gitu. Nah itu kalau udah kayak gitu ada komplikasinya nggak sih segala macam dari si hepatitis itu? Sebenarnya kalau komplikasi dari hepatitis itu yang akut ini ya, yang belum diketahui ini, yang misterius ini, sebenarnya komplikasinya sampai sejauh ini masih sama seperti komplikasi hepatitis pada umumnya gitu. Kayak misalnya ada namanya gagal hati. Jadi gagal hati itu apa sih? Gagal hati itu adalah ketika si organ hati kita ini udah benar-benar rusak, jadi dia udah nggak berfungsi lagi gitu. Nah kalau misalnya terjadi hal ini ya udah pasti kan organ hati itu sangat penting ya, dia kan untuk menyaring toksin dalam tubuh kita detox, gitu ya? Untuk detox gitu. Jadi komplikasi pertama tuh gagal hati, yang kedua adalah sirosis hati. Nah sirosis hati itu adalah adanya jaringan parut pada organ hati kita karena kemarin sempat terjadi rusak nih, sama aja kayak misalnya kulit gitu, misalnya kulit kita bisa jatuh terus udah gitu kegores, terus ada kayak tahu kan kayak ada yang bekas lukanya. Nah terjadi si sirosis itu juga bisa ya, jadinya fungsi hati kita jadi menurun gitu karena itu. Kemudian yang ketiga bisa juga sampai menyebabkan kanker hati. Nah jadi ini juga bisa ya bermasalah juga kan gitu. Nah untuk kasus-kasus yang memang sudah ada yang sampai menyebabkan kematian, sampai sejauh ini yang gue baca itu adalah dia komplikasinya itu bisa karena kondisi dehidrasi yang dialami atau bisa karena kondisi infeksinya yang menyebar ke seluruh tubuh gitu. Jadi ini yang memang perlu diwaspadai kalau misalnya sudah terlalu lama gitu loh, kayak udah lama di rumah, udah anaknya udah lemas, gak bisa makan, gak bisa minum gitu. Nah ini yang perlu diwaspadai gitu. Misalnya kalau dehidrasi itu juga bukan sekedar kayak aus gitu. Iya gitu. Nah dehidrasi itu kalau misal itu ada derajatnya gitu. Kalau misalnya derajat yang udah parah itu
dia tuh udah kita kasih minum tuh udah nggak mau gitu, dan nangis, udah anak-anak ya nangis tuh udah nggak ada air matanya. Terus kalau kulitnya kita cubit gitu ya, kita cubit gitu ya? lama kembalinya gitu. Terus biasanya kelihatan dari ubun-ubunnya itu jadi cekung gitu. Jadi itu udah jadi waspadalah buat orang tuanya gitu. Oh gitu. Nah kalau kita nih misalnya ngelihat udah ada gejalanya nih kayak segala macam, yang muntah kan, kelelahan nih tadi gejalanya masuk juga nggak sih? Kayak gitu lemas lah lemas gitu. kayak gitu. Terus apalagi di anak-anak ya kayak gitu. Nah itu lebih baik ke rumah sakit aja ya, ke rumah sakit atau ke dokter terdekat gitu. Nah nanti gimana sih caranya dokter itu didiagnosis dari untuk mengetahui hepatitis akut ini pada penderitanya gitu? Kalau untuk mengetahui misalnya hepatitis atau enggak, biasanya ya dokter kan periksa ya, dia dari head to toe semuanya diperiksa gitu. Kalau misalnya memang ada gejala kayak kuning, akan kelihatan pada bola mata yang putih ini jadi kuning, kuku, kemudian yang suka kelihatan tuh telapak tangan gitu, akan lebih mudah kelihatan gitu. Kemudian biasanya dokter udah curiga nih kalau kuning ini, oh jangan-jangan nih organ hati nih yang kena gitu. Lalu dokter juga akan melakukan pemeriksaan darah gitu. Yang diperiksa apa? Yang diperiksa itu adalah enzim hati gitu. Pada kasus-kasus hepatitis, kan misalnya enzim hati itu kan hanya untuk kadar normal itu misalnya sekitar 30-an, tapi pada kondisi hepatitis tuh bisa jadi 1000 kayak gitu. Jadi saking karena saking terjadi kerusakannya pada hati-hati berusaha untuk mengkompensasi gitu, jadi enzim hatinya itu keluar gitu. Itu yang diperiksa. Nah kemudian juga lihat keadaan dari pasiennya itu juga gitu. Kalau misalnya tadi yang sempat gue bilang, kalau dia dalam kondisinya dehidrasi, ya dokter akan melakukan terapi cairan gitu, ya kasih infus gitu. Terus juga motivasi untuk minum ibunya gitu, misalnya ibunya motivasi ibunya untuk ayo kasih tahu anaknya untuk minum, disuapin kayak gitu-gitu ya, misalnya disuapin minum gitu. Nanti akan dipantau terus kondisinya. Berarti memang harus dirawat ya kalau gitu. Gitu. Ya, terus untuk kasus kayak hepatitis ini gitu, karena dia menular ya, ketika misalnya udah tahu nih hepatitis gitu ya, lebih baik sih misalnya ya ibunya aja yang nunggu gitu. Terus dia juga misalnya pakai, ibunya juga bersih juga gitu. Jadi memang di rumah sakit pun semua juga harus melakukan pencegahannya itu gitu. Nanti ketika dia sudah kembali pulang ya udah gitu, karena sebenarnya si adenovirus tadi kalau memang penyebabnya itu ya, tapi kan ini hanya dugaan sementara nih, itu sebenarnya self limiting disease, jadi dia bisa sembuh sendiri gitu. Nah tapi sejauh ini kan kita belum tahu nih penyebab pastinya tuh apa, dan si adenovirus 41 ini seperti apa. Jadi ya harus dilakukan pencegahan juga, maksudnya pencegahan dahulu lah gitu. Dan kalau ketika udah masuk rumah sakit ya tadi yang udah gue sampein apa aja yang diperiksa, dan ya darah kayak gitu-gitu. Oke. Nah itu aja sih seputar hepatitis akut ya. Karena topiknya juga masih belum banyak yang tahu ya, maksudnya dari segi informasi juga masih terbatas banget, dari segi juga korbannya juga untungnya sih belum banyak ya kayak gitu. Jangan sampai belum banyak. Nah semoga dengan adanya informasi seputar hepatitis akut ini bisa jadi bekal lah buat kita, buat pendengar di luar mungkin ya, setidaknya mencegah penyakit hepatitis akut ini, baik buat kalian atau buat anak-anak dan semacamnya. Nah, terima kasih ya Dokter Kalina. Oke, makasih Bi. Dan kalau misalnya teman-teman yang mau ada mau cari tahu nih seputar hepatitis akut, mungkin bisa lihat bisa tanya lewat chat dokter kita ya dari Sehat Tuna itu, dan atau bisa baca juga artikelnya. Ya, baca artikelnya juga udah ada di kita gitu. Buka sehat.com. Udah ada banyak. Dari situ kalau kalian mau chat dokter silakan chat dokter, mau baca artikel silakan baca artikel. Mau beli obat bisa juga. Bisa dari toko gitu. Mau lihat promo kesehatan juga bisa. Ya, promo kesehatan juga bisa. Semuanya lengkap di sehat.com ya. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya. Dah.